Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan 76 dosa besar yang dianggap biasa. Makna dosa besar. Dosa besar al-kabairatu dari segi bahasa dikatakan dalam lisan al-Arab al-kibru adalah dosa yang besar dan sesuatu yang Allah ancam dengan neraka. Kata al-kibratu sama dengan al-kibru dan ta'at ta'nis tak perempuan adalah untuk menunjukkan makna yang sangat al-mubalaghah. Di dalam Al-Quran ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. An-Najm 32. Dan di dalam hadis-hadis kata al-kabair, dosa-dosa besar disebutkan tidak hanya pada satu tempat, dan bentuk tunggalnya adalah kabirotun, yaitu perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syar'i karena besarnya masalah tersebut, seperti membunuh, berzina, melarikan diri saat perang berkecamuk, dan lain sebagainya. Makna al-kabairu, dosa-dosa besar, secara istilah terminologi, para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi dosa-dosa besar yang diulas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fath al-Bari. Seraya berkata, Ar-Rafa'i berkata dalam Asyar al-Kabir, dosa-dosa besar ialah sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Pendapat lain mengatakan ialah sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Al-Mawardi dalam Al-Hawi berkata, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had atau terkena oleh ancaman. Al-Baghawi dalam At-Tahzib berkata, setiap perbuatan maksiat yang mengharuskan dikenai hukum had, maka itu adalah dosa besar. Pendapat lain mengatakan sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Ibnu Abdissalam berkata, saya tidak mendapatkan batasan pasti, yakni yang bebas dari keberatan. Bagi definisi dosa besar, yang lebih utama adalah membatasinya dengan sesuatu yang mengindikasikan sikap meremehkan dari orang yang melakukannya, sebagaimana sikap orang pada dosa yang paling kecil yang telah ditetapkan hasilnya. Kata beliau lagi, dan sebagian ulama membatasinya dengan setiap dosa yang dikorelasikan dengan ancaman atau laknat. Ibnu As-Salah berkata, dosa-dosa besar memiliki sejumlah tanda-tanda.
Pertama, mengharuskan ditimpakannya hukum had. Kedua, adanya ancaman terhadapnya dengan azab neraka dan semacamnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketiga, pelakunya disifati dengan kefasikan. Keempat, adanya laknat terhadap perbuatan tersebut atau orang yang melakukannya. Ismail Al-Qudhi meriwayatkan dengan sebuah sanad yang di dalamnya terdapat Ibnu Lahiyah dari Abu Sa'id secara marfu, al-kabairu kullu dambin adkhala sahibahun nar. Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dan riwayat lain dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, kullu dambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Setiap dosa yang dinisbahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada neraka, maka itu adalah dosa besar. Al-Hafiz Ibnu Hajar kemudian berkata, definisi takrif yang paling bagus adalah ucapan Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma' bahwa ia dosa besar dengan ungkapan kabiroh, atau dosa besar dengan ungkapan azim, atau diberitakan mendapatkan azab yang dahsyat, atau dikaitkan dengan hukuman hurud, atau diingkari dengan keras, maka ia adalah dosa besar. Berdasarkan ini, maka suatu keharusan untuk meneliti perbuatan apa saja yang mendapat ancaman atau laknat atau vonis fasik dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dan hasan, dan digabungkan kepada sesuatu yang di dalamnya muncul pernyataan secara nas di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan hasan bahwa ia memang dosa besar. Ketika sampai pada himpunan itu secara keseluruhan, maka dapat diketahui daripadanya penentuan jumlahnya. Dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. An-Nisa 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. An-Nisa 31. Katakanlah, tatkala Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa besar, maka Allah menjanjikan memberikan pengguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Ini menakjubkan bahwa di dalam dosa ada dosa besar dan kecil. Dan inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ulama fikih, dan bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar.
berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak, dan bukan berdasarkan bahwa itu wajib atasnya. Serupa dengan makna ini, sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya penerimaan taubat itu hanyalah atas Allah. An-Nisa 17. Maka Allah Ta'ala mempunyai dosa-dosa kecil. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Akan tetapi dengan syarat menggabungkan hal lain kepada meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idaj tanabal kabair. Maaf bacanya peledotan. Salat-salat yang 5 waktu, salat Jumat 1 ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan 1 ke puasa Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa-dosa, di antaranya apabila pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Abu Hatim Al-Busti meriwayatkan di dalam Sahih Musnadnya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dan bersabda, Walladzi nafsi biyadihi salasa marrat summa sakata fa'akabba kullu rajuli minna yabki hasinan liyamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qala ma min abadi yu'addi sholawatil khamsi wa yasumu Ramadan wa yastanibul kabairu sab'a illa futihat lahu samaniyatu abwabim minal jannati yaumal qiyamati hatta innaha latusaffiqu summa tala in tajtanibu kabairu ma tunahawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebanyak 3 kali kemudian beliau terdiam. Maka masing-masing kami menunduk sambil menangis sedih karena sumpah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, tidaklah seorang hamba menunaikan salat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan pasti dibukakan untuknya ke-8 pintu surga pada hari kiamat, sampai bahkan pintu surga itu akan bertepuk tangan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Alhamdulillah, ini membaca ini udah rada-rada ngantuk.
Semoga bermanfaat. Besok saya akan meneruskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih saling menguatkan dalam masalah diampuninya dosa-dosa kecil secara qat'i, pasti, seperti melihat dan semacamnya. Banyak kesalahan dari saya karena tidak lancar dalam berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.